Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membahas sedikit tentang masalah i'tikaf. Kita hendaknya memahami i'tikaf, ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa iqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya dan beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Dan pada kesempatan yang mulia ini, saya akan bahas dari pertama makna i'tikaf, yang kedua tentang hukum i'tikaf, berikutnya tentang tujuan i'tikaf, kemudian tentang tempat i'tikaf, kemudian tentang waktu i'tikaf, tentang adab-adabnya, dan tentang kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang yang beriktikaf. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf adalah menetapi sesuatu. Dan secara istilah, i'tikaf adalah luzumul masjidi li ta'atillah. Artinya, diam menepat di masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf adalah sunnah. Dan ini didasari dengan Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri istri kamu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. I'tikaf juga didasari hukumnya oleh ijma'. Jadi ulama telah berijma' ya bahwa i'tikaf hukumnya sunnah, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ibnu Al-Munzir. Dan i'tikaf menjadi wajib jika ada seseorang yang bernazar. Misalkan seseorang bernazar untuk beriktikaf, maka hukumnya wajib. Ya. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari i'tikaf? Maksud dari i'tikaf adalah meluangkan waktu dalam rangka fokus untuk beribadah. Bukan hanya menahan diri tinggal di masjid tanpa melakukan ibadah. Bahkan ya,
melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai i'tikaf. Seperti misalkan ada orang beriktikaf tetapi dia bukannya beribadah, dia ngobrol dengan kawan-kawannya, dia bercanda, dia bergurau dengan kawan-kawannya, waktunya habis untuk ngobrol, bicara dengan kawan-kawannya. Ini menyelisihi nilai dan aturan i'tikaf. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang hikmah i'tikaf. Apa hikmah dari i'tikaf? I'tikaf memiliki banyak hikmah. Ya. Di antaranya yang pertama, seorang mukmin menyibukkan dirinya pada i'tikaf untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Salatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, ya, zikirnya dan lain-lain. Yang dengannya dia mengharap kepada Allah pahala yang besar. Yang kedua, ya, hikmah dari i'tikaf, seseorang bisa menguatkan keimanannya. Ya. Karena pada i'tikaf seseorang memutuskan hubungan dengan makhluk dan dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia, menjauhkan berbincang-bincang dengan mereka, menjauhkan diri kesibukan urusan dunia, juga urusan keluarga, dan fokus ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini akan menguatkan keimanannya. Kemudian juga seorang yang beriktikaf, dia melazimi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan demikian akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Tempat yang paling dicinta oleh Allah dalam masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Ini diantara hikmah dari hikmah i'tikaf. Kemudian i'tikaf tempatnya di mana? Apakah boleh di rumah, ya, atau di kamar, ya, atau di mana? Tentunya i'tikaf tempatnya di masjid. Bahkan bukan juga mushola rumah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang tadi kita baca, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian atau janganlah kamu mencampuri istri kamu, ya, sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah waktu i'tikaf. Ya. Waktu i'tikaf sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga dalam hadis Ibnu Umar, ya, beliau menjelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi i'tikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan oleh siapapun yang beriktikaf, maka hendaknya dia tahu adab-adabnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah dia harus betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beriktikaf, ya. Dia harus konsen melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dianjurkan untuk konsen dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, membaca Al-Qur'an, berzikir dan yang lainnya. Dan seorang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali memang kalau ada perkara yang harus membuatnya keluar. Ya, seperti misalkan dia iktikaf di masjid tersebut
tidak ada yang menyiapkan makanan, ya, maka dia keluar ke rumah untuk makan, minum. Habis itu setelah buka dan setelah sahur dia kembali lagi ke masjid untuk beriktikaf. Dan ingat juga tidak boleh bercampur dengan istri ketika berpulang atau pulang ke rumah bertemu dengan istri dan keluarga. Allah ingatkan, wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan gauli istri, jangan campuri istri sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kekeliruan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ya, sebagian orang yang beriktikaf, ya, seperti yang tadi disebutkan, hendaknya dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai menyimpang. Di antara kekeliruan yang ingin saya sampaikan, pertama adalah ada yang meyakini bahwa i'tikaf itu hanya di malam-malam ganjil saja. Sehingga di malam ganjil dia i'tikaf, di selain malam ganjil dia tidak beriktikaf. Kemudian juga ada yang meyakini bahwa i'tikaf itu hanya di malam hari. Kemudian ada juga yang beriktikaf hanya di siang hari. Ini keyakinan keharusan yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita, ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ketika seseorang yang beriktikaf, jangan sampai dia menelantarkan keluarganya. Ada sebagian orang yang beriktikaf kemudian menelantarkan keluarganya. Ya, dia ingin mengejar yang sunnah tetapi menyia-nyiakan yang wajib. Ada juga orang yang beriktikaf meninggalkan pekerjaannya. Misalkan dia terikat dengan pekerjaan tertentu yang sudah ada akad, ini juga tidak boleh, ya. Nah, ini saja barangkali yang bisa kami bahas sedikit tentang fikih i'tikaf dan permasalahan seputar i'tikaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.